Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwal a'izzah, ya ayyuhal musyahidin wal musyahidat, insyaallah fi hadhihi al-fursah al-ghaliyah sanwasil darsana an kaifiyati kitabatil maqalah. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk membuat sebuah karya ilmiah ataupun sebuah karangan. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita untuk membuat sebuah paragraf. Disebut di sana syarat-syaratnya dan juga bagaimana cara kita menghadirkan sebuah ide pokok dengan cara mudah. Nah, sekarang ini adalah bagaimana cara kita untuk membuat sebuah kitabatul maqalah ataupun sebuah karangan, karya ilmiah ataupun bisa berbentuk makalah dan sebagainya. Baik, pengertian dari kitabatul maqalah adalah hiya majmu'atun min faqaratin 'adidah, yaitu kumpulan dari paragraf-paragraf yang banyak. Itu adalah makna daripada kitabatul maqalah. Jadi kitabatul maqalah ini adalah kumpulan dari beberapa paragraf yang terkumpul menjadi satu. Jadi teman-teman, ada beberapa yang harus kita lalui ketika kita ingin membuat sebuah kitabatul maqalah ataupun langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah ikhtiyarul mawdhu'il munasib, yaitu memilih judul atau tema yang sesuai. Nah, ini adalah langkah pertama ketika kita ingin membuat sebuah kitabatul maqalah ataupun karya ilmiah. Maka kita harus memilih sebuah judul ataupun tema yang sesuai atau yang pas, yang cocok begitu. Lalu langkah yang kedua adalah ikhtiyarul anasir. Apa sih anasir itu? Langkah yang kedua adalah memilih anasir, yaitu unsur-unsur ataupun tema-tema kecil, yaitu maudhu'un shaghir. Jadi anasir ini adalah maudhu'un shaghir ataupun judul-judul kecil di dalam setiap paragrafnya. Paragraf pertama mempunyai judul kecil, paragraf kedua mempunyai judul kecil, yang dimana nanti setiap paragraf itu membentuk daripada kitabatul maqalah tersebut. Jadi dari penjelasan yang tadi bahwa kitabatul maqalah adalah sebuah karya ilmiah yang dimana terkumpul beberapa paragraf. Sebelum kita membuat sebuah kitabatul maqalah kita harus membentuk atau memilih judul yang pas, tema yang pas, yang sesuai. Itu langkah pertama, ya. Lalu langkah yang kedua adalah kita memilih al-anasir, ikhtiyarul anasir. Ikhtiyarul anasir adalah maudhu'un shaghir, yaitu judul-judul kecil yang diletakkan di setiap paragrafnya. Paragraf pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Dan semua paragraf itu akan membentuk daripada kitabatul maqalah tersebut. Contohnya kami hadirkan yaitu tentang al-munazarah wa ta'ayush. Nah, di sana kami sediakan judul dan anasirnya ataupun unsur-unsurnya ataupun tema-tema kecilnya. Pertama adalah tarikhul munazarah, yaitu tentang sejarah munazarah ataupun debat itu sendiri. Lalu al-anasir yang kedua pada contoh yang kami sajikan adalah kaifiyatul munazarah, cara ataupun metode dalam berdebat. Berikut kami tampilkan contoh daripada kitabatul maqalah dengan judul Al-Munazarah wa Ta'ayush dan beberapa paragraf yang sudah kami buat.
Baik teman-teman, jadi yang demikian itu adalah contoh daripada Kitabatul Maqalah, sebuah karangan ataupun karya ilmiah yang semoga dari pengertian dan langkah-langkah kita membuat Kitabatul Maqalah kita bisa cerna dan kita bisa praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita sebagai penuntut ilmu bahasa Arab dan sebagainya. Yumkin hadza minni, syukran katsir ala musyahadatikum wa istima'ikum. Insyaallah sanaltaqi fi waqtin lahiq. Wassalamu alaikum ya man ittaba'al huda.